Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya berbicara atau sak dereye dalem matur para sederek sedaya nyuwun doanipun nggih anggenipun dalem niti langkah kagem yaroh wonten ing sedaya pesarean para wali Allah sedaya. Mugi-mugi anggenipun dalem langkah utawi niti langkah kagem yaroh inggih menika mugi-mugi yaroh dinten iki kadadosna yaroh ingkang manfaat. Amin. Barokah. Amin. Mugi-mugi menapa ingkang dados kersanipun para sederek sedaya dados kersane Gusti Allah lan Gusti Allah ngabulaken menapa ingkang dados kersa panjenengan. Amin. Sakmenika lampah ingkang kaping setunggal inggih menika saweg wonten pesareanipun Eyang Singontani inggih menika ingkang terletak utawi ingkang panggenipun wonten ing tlatah Kuto Arjo Pereng. Nggih. Salam. Salajengipun niti langkah kita badhe wonten ing Kaliwatu sowan wonten ing pesareanipun inggih menika Eyang Giri Jumantaka ingkang kaping sepindhah. Eyang Giri Jumantaka sakmenika nek miderek cerita utawi miderek sejarah inggih menika pembicara utawi penasihat Kabupaten Purworejo. Nggih. Matur sembah nuwun. Saderengipun mbok bilih anggenipun dalem matur ingkang kaping sepindhah sakmenika ya gimulai panjenengan sedaya dalem nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perjalanan kedua kalinya kita yaroh ke makam Eyang Giri Jumantaka beserta ibu atau
Eyang Putri Kang Asmo Rantang Sari. Ki Ageng Rantang Sari. Nah, dalam perjalanan ya roh ini kita tidak akan pernah intinya mencari suatu apapun, cuman kita meminta berkah dan barokahnya, dan dengan lantaran para eyang kedua beserta para sahabatnya, mudah-mudahan Allah mengijabahi dan mengabulkan apa yang akan menjadi kemauan kita, atau apa yang akan jadi langkah kita. Dan kita meninti langkah dari Kuto Arjo sampai ke makam lain, itu hanyalah kita agar mendapatkan berkah dan barokahnya. Allah memberikan apa yang akan kita jalani supaya di paguyuban Tirtawening ini menjadi orang-orang yang bisa tahu arti kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Satu, dua, kita sebagai manusia hanya bisa satu langkah perjalanan kita, yaitu hanya bisa satu, menata hati, menanam rasa, menerangkan pikir. Dan kita harus tahu bahwa hidup itu suatu tantangan. Hidup hanya bisa dikata, dirasa, dinikmati. Maka dari itu kita sebagai manusia, jauhkanlah diri kita dari sifat sombong. Jauhkanlah diri kita dari penyakit hati, riak, iri, dengki, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dan tidak akan pernah punya rasa atau punya keinginan akur kepada sesama. Kita harus ingat amanah-amanah Rasulullah, kita harus ingat amanah-amanah para waliullah, kita harus ingat kita sebagai manusia harus bisa saling mengasihi, saling menyayangi, saling melindungi satu sama lain. Dan kita harus tahu hidup hanya suatu tantangan, hidup hanya bisa dikata, dirasa, dinikmati. Karena hidup tidak boleh dibuat main-main, tidak boleh mencoba dalam hidup, atau dicoba atau coba-coba. Kita harus tahu artikulasi hidup yang sesungguhnya, harus tahu arti berilmu yang sesungguhnya. Kita menghormati para saudara kita yang lebih tua, menghargai, sopan, santun, ngelembah, manah, andap, angsor, itu yang harus kita lakukan. Kita harus tahu kita siapa, kita harus tahu kita ini dari mana diciptakan, apa dari mana dibentuk. Kita ini harus tahu bagaimana Allah menciptakan kita dan dilahirkan ke dalam dunia ini. Allah tidak ingin hambanya berlaku yang tidak di jalannya. Satu, dua, ibarat orang Jawa bilang, kita sebagai manusia harus memiliki terah atau batin yang lembut, yaitu satu, cubluk, tunduk, condong, sabar lan nerimo. Dua, harus tatak, tetek, tutuk, tinoto, tinuntun, titi, tentrem, kerto raharjo, agar kita selalu hidup sejahtera, damai, yang kita mau. Tapi Allah memberikan apa yang kita butuh. Kita pembicaraan seperti ini tidak mencontoh dari segi apapun, tapi kita mencontoh dari guru-guru kita zaman dahulu, dari guru-guru kita yang kita pernah sekolah di sana. Kita belajar dari para wali Allah yang sudah diamanai sama Gusti Allah untuk membimbing kita, untuk memimpin kita, bahwa apabila Allah ridho, beliau ridho, kita insya Allah bakal kepinjaman Pulau Sari dan Pulau Warasnya dari beliau. Amin. Dan saya akan menjelaskan suatu ucapan yang istilahnya Jawa agar orang tidak salah mengerti, orang tidak salah menilai
yaitu yang dinamakan cubluk. Bisakah kita mengaku tidak bisa? Pintarkah kita mengaku tidak pintar? Tahukah kita mengaku tidak tahu? Kalau itu tidak ada sangkut pautnya kepada diri kita. Tunduk marang kahanan apa wae atau tunduk dengan keadaan apa saja, dengan ketentuan Allah kita harus tunduk, apalagi dengan orang yang sifatnya zalim begini begitu. Justru kita jangan membalas zalim, tapi kita harus mendoakan kepada Allah agar orang-orang yang zalim itu tahu lebih sayang nantinya kepada kita. 2. Condongnya mau di apa tapi kita harus terima. Perjalanannya mau di apa manusia berhak milih, tapi kita harus terima dengan ketentuan Allah. Setelah itu apapun yang akan Allah berikan pasti bermanfaat bagi kita. Terus sesudah itu kita harus memiliki ilmu sabar, ilmu ikhlas. Ilmu sabar, ilmu ikhlas yang akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, ke kehidupan yang lebih tahu, ke kehidupan yang lebih mengerti apa yang akan kita jalankan. Sesudah itu yang dinamakan tatak go ngadepi apa wae utawa tataklah menghadapi ujian apa saja, hinaan apa saja, atau cobaan apa saja, bahkan hukuman di dalam dunia ini dari Allah, karena kita bukan orang yang penuh dengan kebaikan, tapi kita manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sesudah itu tatak tetap mudah-mudahan kita sebagai manusia, sejelek apapun, sehina apapun kita akan menjadi orang sing tetap iman Islami dunia wal akhirat. Amin. Sesudah itu tatak tetap tutup, mudah-mudahan kita sebagai manusia ditutup gae sama Gusti Allah, disampaikan perputaran sama Gusti Allah untuk ngomong, untuk menjaga satu keluarga, 2 anak-anak kita, 3 istri kita, 4 cucu-cucu kita, bahkan sampai orang lain sekalipun itu kita harus dijaga. Tatak, tetap, tutup, tinoto, tatalah keluargamu, terutama tatalah hatimu, tanamlah rasamu, terangkanlah pikiranmu. Sesudah itu tatak, tetap, tutup, tinoto. Setelah itu tatalah keluargamu, tatalah anak-anakmu, tatalah cucu-cucumu ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih diridhoi Allah, agar kita hidupnya penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan ketentraman. Sesudah itu pula tatak, tetap, tutup, tinoto, tinuntun, tuntunlah setiap waktunya. Orang-orang seperti kita tidak harus neko-neko di dalam dunia ini. Apapun itu langkahnya, apapun itu jalannya, yang penting kita tetap ingat kepada Allah yang menciptakan kita, tetap ingat kepada Allah yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita ketenangan, ketentraman, kedamaian, bahkan sampai kita mati kita akan diberi tempat. Kita harus ingat di dalam dunia ini bukan harta yang kita inginkan, tapi barokah. Sesudah itu pula, sesudahnya tinuntun, terus titi, tapi jangan pelit, harus bisa membagi, ini buat sedekah, ini buat zakat, ini buat infak, ini buat saudara kita, ini buat diri kita, dan ini aku simpan buat jaga besok ya, kalau kita waktunya belum mendapatkan rezeki lagi. Sesudah itu titi, insya Allah kalau kita sudah bisa menjalankan itu semua, hidupnya bakal tentrem, damai, sejahtera. Amin. Mugi rahayu ing sambikala mboten manggih alangan sak tunggaling menapa. Amin. Cukup sekian keterangan dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada penonton yang hanya bisa mencela saya.
yang hanya bisa mengatakan apa saja. Monggo terserah. Mudah-mudahan komentar kalian menjadi doa untuk kalian, karena kamu tidak akan pernah tahu sesungguhnya saya ini siapa, dan kamu tidak akan pernah tahu sesungguhnya perjalanan apa yang aku lewati, sesungguhnya perjalanan apa yang aku tangisi, kehidupan yang seperti apa yang akan aku jalani. Mudah-mudahan kalian janganlah menjadi orang yang hanya bisa menghujat, menyakiti, menjelek-jelekan, menjatuhkan, menghina. Tapi kamu harus tahu sebagai manusia, harus tahu artikulasi hidup yang sesungguhnya. Sebuah nama tidak berarti, tapi bukan nama yang akan kau katakan, tapi kamu tidak tahu nama aku yang